Nah ini perjalanan Flores dan Sumba ini membawa kami tiba di Wairebo. Kita tiba di Wairebo dan akhirnya saya menyadari ada yang salah selama ini cara memandang kita terhadap arsitektur tradisional, arsitektur Nusantara. Selama ini kita selalu melihatnya dari luar ke dalam, dan sekarang saya ingin merubah bagaimana kita melihat dari sudut pandang dari dalam keluar. Dan tahun 2008 itu, setelah trip bulan Agustus itu, kami memutuskan saya pensiun jadi turis. Karena selama ini ternyata trip dari kacamata seorang turis. Dan saya ingin pensiun jadi dari turis dan saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Caranya bagaimana? Ya dengan melestarikan desa-desa adat yang ada, dan itu formulanya kami dapatkan dari Wairebo. Formula apa yang kami dapatkan dari Wairebo? Ya tentunya bagaimana masyarakat tradisional kita selama ini telah punya tradisi membangun yang ternyata tidak kita kenal sama sekali, yaitu tradisi membangun bersama-sama dengan gotong royong, dengan bottom up. Ternyata ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi itu akan menghasilkan tradisi membangun yang top down, ya, dari atas ke bawah. Sedangkan kita punya tradisi membangun yang bottom up, dari bawah ke atas. Ternyata setelah kita periksa, genetiknya beda. Yang satu belajar dari masyarakat 4 musim, yang satu belajarnya dari masyarakat 2 musim. Ya. Ini movie-nya, kalau kita melihat sebuah Wairebo itu 2008 itu tinggal 4 bangunan, ya. Daerahnya sangat terpencil, dan kemudian dari 4 bangunan itu kami konservasi kembali jadi 7. Sekarang sudah menjadi 7 bangunan. 7-7-nya semua bangunan baru, tapi semuanya asli karena dibangun oleh masyarakat dengan tradisi membangun oleh mereka sendiri, ya. Jadi kami tidak mengintervensi, dan cara membangun seperti inilah yang akhirnya mendapat penghargaan dari UNESCO. Begitu. Bagi UNESCO ini adalah sesuatu yang baru karena selama ini mereka memberikan penghargaan terhadap cara membangun yang dilestarikan oleh sekelompok ahli, oleh arsitek, oleh antropolog, oleh arkeolog. Tapi di dalam cara membangun di Wairebo ini, cara membangunnya dibangun oleh masyarakatnya sendiri sambil mempersiapkan generasi penerus. Ya. Dan kami juga mempersiapkan generasi penerus berikutnya untuk kami yang datang dengan mindset arsitektur modern, dengan mengirim mahasiswa ke pedalaman untuk live in, dan tugas mereka adalah membawa semua teknologi, membawa semua kecanggihan, bawalah laptop, bawalah peralatan, itu ada Johara tadi kan, bawalah kamera, bawa drone, tapi tugas kalian mahasiswa adalah mentransfer tradisi lisan gotong royong, ya, menjadi tradisi tulisan, menjadi buku. Buku inilah yang akan merubah mindset dunia pendidikan arsitektur kita. Bila selama ini arsitektur kita ini hanya mengisi otak kanan, sekarang kita juga memiliki ilmu-ilmu untuk mengisi otak kiri kita. Sehingga dua peradaban arsitektur modern dan arsitektur tradisional itu sinerginya akan melahirkan penemuan-penemuan baru yang luar biasa kaya. Jadi saat ini dengan formula Wairebo ini kami berhasil mengkonservasi desa-desa adat lainnya, dan dengan melestarikan Wairebo ini kami juga mendapatkan formula bagaimana menggandeng para donatur. Donatur akan kami gandeng dengan gotong royong, baik donatur perorangan, donatur perusahaan maupun donatur pribadi. Semuanya kami berpatokan bahwa kita akan bergotong royong bersama masyarakat, dan hasilnya
tentunya 100% kita serahkan kepada masyarakat, tidak ada sepeser pun uang yang kami akan ambil, bahkan kami juga ikut menjadi donatur. Disitulah kami menanamkan kepercayaan, dan setelah rumah adat ini jadi, ya, nama donatur akan diabadikan di dalam nama rumahnya, ya. Tidak sedikit donatur mendapatkan gelar, ya, dan tidak sedikit donatur kami nangis terharu, dan ujung-ujungnya semua menyampaikan kepada saya, kami tidak kapok menjadi donatur, kami siap menjadi donatur untuk program-program di masa mendatang. Nah, disitulah kami mempunyai kacamata, ya, awalnya kami punya kacamata adalah arsitek formal yang kami ambil dari dunia perguruan tinggi, ya. Tapi sekarang kami mempunyai kacamata budaya melalui program rumah asuh, ya. Jadi saya dulu sangat sering ketemu dengan seorang arsitek yang bisa dianggap sebagai guru bagi para arsitek, yaitu Romo Mangun, ya. Saya banyak berdiskusi sama Romo Mangun, dan saya pikir-pikir, Romo Mangun nih, kalau kita duel sama Romo Mangun, dia udah pasti kita kalah. Ya dia main curang sih. Soalnya kita senjatanya cuma satu. Kita cuma punya ilmu arsitektur doang. Lah Romo Mangun punya ilmu arsitek iya, dia budayawan iya, sastrawan iya, rohaniwan iya. Ya senjatanya 4, kita cuma 1. Ya. Oleh karena itu saya memperkaya mindset dalam kami cara berpikir, selain menjadi berpikir dengan ilmu arsitektur formal yang kami dapatkan dari perguruan tinggi, kami juga punya ilmu budaya, ya, dari pada saat kami melestarikan rumah-rumah adat ini. Dan apa yang kami pelajari, kalau kami melestarikan rumah adat ini, kami juga tinggal bersama masyarakat. Kami tinggal bersama mereka, kami makan bersama mereka, dan masyarakat sebaliknya juga mereka sangat menerima kami, dan bahkan kita tidak boleh pergi begitu saja, kita diminta menginap dan sebagainya. Dan disitulah kami mulai melihat cara pandang yang berbeda, cara pandang yang lain. Oh ternyata rumah-rumah adat kami yang di Indonesia ini datangnya dari negara 2 musim. Apa itu 2 musim? 2 musim itu kan hanya mengenal musim panas dan musim hujan. Nah kami melihat rumah-rumah itu hanya tempat untuk mereka tidur, istirahat. Selebihnya manusia 2 musim akan menghasilkan manusia outdoor, manusia luar. Ya. Manusia luar akan menghasilkan manusia sosial. Mereka saling mengenal, saling berkomunikasi. Manusia sosial akan menghasilkan manusia gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah ilmu bottom up yang saya pelajari. Jadi manusia gotong royong erat hubungannya dengan manusia outdoor. Bandingkan dengan manusia 4 musim, itu manusia indoor, karena mereka punya musim dingin, ya, sehingga rumah mereka sangat rumit. Nah kita di Indonesia merancang rumah dengan mindset manusia 4 musim. Semua bangunan diisi ruang, begitu jadi ruangannya sepi semua, nggak ada orangnya. Tapi kalau mereka memang manusia yang 4 musim, manusia indoor, tentunya manusia indoor lebih individual, ya. Oleh karena itu mereka perlu sistem bagaimana membangun, ya. Dan tentunya sangat jelas kita tahu akhirnya masuklah budaya cara membangun yang memang top down. Nah, top down ini mewarnai kita berprofesi. Jadi kalau kita berprofesi secara top down, kita punya program di masyarakat, ya jelas masyarakatnya nggak pernah tersentuh. Kenapa? Masyarakat tentunya tidak akan menikmati apa itu ilmu top down. Kamu bikin bangunan, kita cuma jadi penonton, bangunan jadi ya kita nggak mau pakai. Sehingga banyak program-program pemerintah yang top down itu akhirnya juga nggak berguna. Akhirnya mubazir, bikin sekolah, bikin rumah dan sebagainya. Akhirnya tidak menjadi bagian dari masyarakat yang memang budayanya adalah budaya gotong royong yang bottom up. Jadi disinilah saya belajar berkomunikasi bersama masyarakat, bagaimana belajar, oh kalau begitu cara membangun kita harusnya kita bisa temukan, kita bisa menjembatani 2 budaya itu, ya, budaya top down dan budaya bottom up. Ya.
Dan ini program rumah asuh kita sudah banyak di berbagai tempat sampai ke Papua, di Minang. Di Minang kami saat ini sudah membangun kurang lebih sekitar 60 rumah gadang ya. Kalau di Sumba bahkan itu yang proyek terbesar kita karena program kami diadop oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan yang disebut program Rumah Budaya. Itu sejak di zamannya Ibu Windu, dan pada saat itu Ibu Windu sebagai wamen minta saya sebagai kontraktor untuk melestarikan rumah-rumah adat. Saya bilang, Bu Windu, saya tidak bersedia karena saya bukan kontraktor, yang bangun harus masyarakat. Akhirnya dana anggaran yang diberikan Ibu Windu 8 miliar terbuang percuma. Ya. Tapi Ibu Windu yang sangat tertarik dengan namanya Arsitektur Nusantara ini, karena selama ini saya gedor-gedor juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terlalu sibuk ngurusin dead monument. Ya, sedangkan kita punya kekayaan itu adalah ada di living culture, di living monument. Bukan sekedar dead monument dari bangunan-bangunan candi. Marilah kita melestarikan living culture dengan cara gotong royong. Nah, itu di dalam sistem birokrasi pemerintahan kita pada saat itu kayak salah sambung gitu. Kayak kita punya bahasa yang sama tapi saling tidak mengerti begitu. Dan akhirnya pada program kedua, Ibu Windu bilang, saya dapat dana lebih banyak lagi dan melalui sidang DPR dan sebagainya. Kali ini dapat dananya 13 miliar. Nggak boleh gagal. Akhirnya saya bilang begini, Ibu Windu, robah dulu sistemnya. Apa itu sistemnya? Bikin jadi sistem gotong royong. Akhirnya Ibu Windu manggil ahli-ahli keuangannya, akhirnya keluar sistem bansos. Dan akhirnya melalui program bansos berhasil. Di Sumba telah berhasil dibangun kembali 150 rumah adat. Ya. Dan itu menjadi program nasional. Jadi formula Werbo diterapkan di sini, di sana, di sini, di situ. Tapi ternyata nggak semua program itu bisa berhasil, tergantung personel yang ada di lapangan. Kalau di Sumba, kebetulan kami sudah banyak membangun rumah adat dengan seorang pastor, seorang romo di sana, yang sudah ahli, mencintai dengan budaya, dan kalau dananya jatuhnya ke politikus, ya nggak jadi apa-apa. Akhirnya program ini dilanjutkan di eranya Dirjen Hilmar Farid, tapi dengan dipilih, diseleksi daerahnya. Dan salah satunya yang sudah berhasil dengan sangat sempurna adalah membangun 26 rumah adat yang terbakar di Gurusina. Dan itu sudah berhasil jadi dengan metode bottom up. Jadi ternyata itulah bagaimana setelah berkomunikasi dengan masyarakat, kita juga belajar berkomunikasi dengan pemerintah, dengan regulator, ya. Dan ternyata semua ada goodwill, semua pasti ada goodwill, akan ada ingin membuatlah hal yang lebih baik, ya. Jadi narasi arsitektur Nusantara saya pakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan dengan regulator, dan hasilnya sekarang pemerintah pun juga ngurusin rumah-rumah adat begitu, melestarikan rumah-rumah adat dengan cara membangun yang benar. Tidak lagi rumah adat itu dibangun, tapi sebenarnya dibangun jadi beton begitu ya. Dan demikian program-program pemerintah bisa masuk, dan kita tidak perlu berpikir negatif dengan program-program yang awalnya memang pasti jadinya nggak sempurna, ya. Tapi sudah diawali dan akhirnya akan disempurnakan di kemudian hari dan sebegitu. Disitulah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan regulator, dengan pemerintah, begitu ya. Ya, bicara komunikasi, mungkin sudah waktunya kita berkomunikasi dengan para audiens nih di Zoom atau di YouTube. Bagaimana? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Masih banyak betul ya? Oh, masih banyak ceritanya. Tapi kalau memang udah waktunya bicara, silakan. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Baik, Mas. Saya lanjutin sedikit bagaimana program ini bisa nyampe di mahasiswa, perguruan tinggi. Ini adalah semua yang dibawa, digambar oleh mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini saya rubah mindset-nya. Begitu pulang, mereka langsung melihat arsitektur Nusantara ini sebagai sebuah harta karun, karena mereka bilang arsitektur selama ini seperti sebuah fashion. Ternyata di sini arsitektur adalah kehidupan sehari-hari yang erat dengan lingkungan, budaya, dan tradisi. Ya. Dan mereka mulai mempromosikan arsitektur Nusantara ini ke perguruan tinggi. Ini yang di Toba, saya agak cepat aja. Ini yang di Papua.
Kurang lebih saya dikasih berapa waktu lagi untuk bicara? Sebetulnya sih sudah ya 10 menit masih bisa lah Mas. 10 menit ya, 10 menit lagi ya. Oke, saya lanjutkan aja. Ini kepala suku di Papua pun ngeluarin gambar ke saya. Pak, saya tolong dibantu homestay saya kayak begini. Ya, wih ada bangunan 2 lantai, restoran dia bilang. Ya udah, kita kerjain, kita bikin gitu ya. Nah, ini membangun bersama masyarakat. Ini yang diseram, gotong royong. Kita udah membangun 4 rumah di sana. Dan ternyata ruang outdoor adalah ruang seni dan ruang budaya itu yang kami temukan. Dan ini semua penemuan-penemuan ini saya bawa ke dalam program PSPS, pengawasan strategis pariwisata nasional yang kita diminta membangun di Labuan Bajo, di Toba, dan di Wakatobi. Kita menciptakan program-program infrastruktur berbasis sosial dan budaya, dan kita penuhi juga dengan ruang-ruang berkomunikasi, ruang-ruang terbuka, ruang-ruang bagaimana mereka berekspresi. Ini yang Dayak, saya lanjutin aja. Ini kita bangun rumah budaya, saat ini sedang dibangun. Sampai bangunan ibadah, kita juga bangun gereja, tapi kita bangun gereja, bagaimana gerejanya bukan gereja modern, tapi gerejanya gereja lokal, gereja dengan budaya Dayak, dengan cara kehidupan mereka sehari-hari, yang tadinya saya siapin kursi, tapi ternyata mereka enggak, kami ingin duduk di lantai. Ya udah, kita buatin lampit. Jadi dalam kami berarsitektur, kami mengeluarkan desain, kami maju, dan kami presentasikan di depan masyarakat, dan masyarakat kemudian mengapresiasi dan mengintervensi. Dan itu adalah bagaimana kita berprofesi secara bottom up. Kita mendengarkan masyarakat. Bukan top down, enggak, saya mau gerejanya kayak gini. Gaya Eropa, klasik, ada menaranya di sini dan sebagainya. Ya, tapi kita balik sekarang prosesnya. Dan akhirnya kita bisa mendapat inspirasi yang datangnya dari budaya mereka sendiri. Oh, altarnya saya mau gambar malaikat-malaikat berterbangan, awan dan sebagainya. Mereka maunya begini, altarnya saya mau pohon tree of life, pohon yang punya kebijakan. Oh ya, ini konteksnya hutan alam mereka. Ya, akhirnya itu menjadi inspirasi ya. Dan ini 10 jalur tenun Sumba. Kalau ini kami bukan melestarikan rumah adat saja, tapi ini adalah program pemberdayaan masyarakat. Kami membangun 10 rumah tenun, dan 10 rumah tenun itu sekarang akan kami branding menjadi jalur wisata Sumba, jalur tenun Sumba. Dan saat ini dari 10 rumah tenun ini sudah jadi 9 dan sudah menjadi destinasi, dan ini membuat kain Sumba menjadi naik harganya, menjadi mahal, tapi juga menjadi destinasi turis-turis. Kenapa? Sumba begitu miskin, tapi anehnya punya the best eco resort hotel di dunia. Dan hotel itu mahalnya minta ampun, namanya Nihiwatu. Dan kita yang datang ke sana itu Leonardo DiCaprio, David Beckham, Angelina Jolie. Ngapain dia datang? Hotelnya punya orang asing. Bagaimana turis-turis ini juga kita bisa bawa keliling Sumba untuk belanja, ya. Jadi salah satu target saya bagaimana orang Indonesia ini belanja di negeri sendiri, bukan belanjanya itu ke luar negeri, beli tas yang harganya 1,5 miliar, ya. Padahal kita bisa tahu di dalam tas itu tidak ada apa-apanya kecuali merek. Sedangkan kain Sumba itu dibikin dengan hati, ya. Kenapa? Bikinnya aja 6 bulan, inspirasinya datangnya dari mimpi berkomunikasi dengan leluhur, masyarakat dan sebagainya. Di situ saya bilang ini masalah mindset saja. Mana yang lebih mahal? Karya dengan hati 8 bulan atau karya merek yang kamu juga bisa punya, orang lain juga punya, dan baru mereka menyadari, ya. Sampai kami juga dipanggil sama Duta Besar Amerika, diminta mempresentasikan jalur tenun Sumba, dan mereka semua terheran-heran. Dan sekarang rombongan-rombongan Duta Besar juga sudah melakukan trip-trip melalui jalur tenun Sumba. Tahun ini kami akan meresmikan jalur tenun Sumba setelah bukunya kami buat. Kami bagikan secara gratis ke semua hotel-hotel yang ada di Indonesia, dan kami berharap ini bisa membuat kain tenun Sumba dan membuat masyarakat di Sumba lebih sejahtera, ya. Jadi ini sudah kami resmikan sebagian besar bangunan-bangunan ini, ya, dan tahun ini sudah
9 rumah yang selesai, ya, tinggal 1 lagi yang selesai, dan selalu 17 Agustus menjadi tempat peresmian rumah-rumah adat bersama para donatur. Ini semua donatur kami, donatur gotong royong. Ini jalur Tenun Sumba. Jadi ini program pelestarian rumah adat sekarang juga sudah berkembang menjadi pemberdayaan masyarakat. Jadi selain budayanya yang kita lestarikan, juga bagaimana budaya ini juga bisa membawa pemberdayaan bagi masyarakat. Ya, ya. Ya. Ini presentasi di Kedutaan Amerika. Ini langsung aja. Ini titik-titik yang sudah kami buat melalui rumah asuh. Jadi kami punya mindset aspek formal, juga mindset budaya. Ini bagaimana proyek-proyek ini masuk ke pemerintah. Ya, ini adalah proyek di Solok Selatan yang di groundbreaking sendiri oleh Presiden Jokowi dan dibiayai oleh PU. Ya, bagaimana saya berkomunikasi dengan Kementerian PU dan akhirnya program ini menjadi program PU dan di groundbreaking juga langsung oleh Presiden. Dan jadi saya melihat narasi aspek Nusantara sangat mudah dipahami. Jadi saya juga sudah bicara dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Kementerian Perhubungan juga sudah merubah, membangun bandara, membangun terminal ferry, semua dengan narasi aspek Nusantara. Ya. Kementerian PU, Pak Basuki bahkan bilang kepada saya, proyek PU yang ratusan miliar, triliunan tidak lagi boleh jadi beton. Ya, harus ada kelokalan, harus bisa menjadi generator ekonomi dan harus menjadi nilai tambah yaitu pariwisata. Jadi narasi aspek Nusantara menjadi nilai tambah dalam proyek-proyek pemerintah dan akhirnya ini membawa dimensi baru tentunya dalam pembangunan di proyek-proyek pemerintahan juga menyentuh budaya dan sebagainya begitu. Ya. Ini yang terjadi di Solok Selatan, ini bangunan sudah hampir selesai dan proyek ini gaduh memang, ya. Karena masyarakat proyek-proyek yang sophisticated ini makin sulit dipahami, tapi saat ini setelah mereka lihat jadinya seperti apa, bahkan mereka sendiri yang mempromosikan. Ya. Mereka sangat bangga, bahkan Menara Songket ini dianggap menjadi ikon baru Sumatera Barat, menggantikan menara jam gadangnya Bukit Tinggi, gitu. Karena dia bilang Bukit Tinggi buatan Belanda hanya berfungsi sebagai jam dan lebih rendah. Kalau ini buatan Indonesia lebih tinggi dari jam gadang dan berfungsi sebagai gardu pandang. Dan itu yang bilang adalah mereka sendiri melalui bombardir aneka Instagram yang mereka keluarkan sendiri di Solok Selatan. Ya, ini yang dibangun dan ini menara gardu pandangnya. Ya, sekarang sudah sebagian udah jadi, panggungnya juga. Ini juga program mungkin saya langsung cepat aja. Ya, saya mungkin mau presentasikan 2 movie. Gerbang Toba untuk KSPN di Danau Toba, bagaimana bangunan Batak Toba
kita bisa jadikan gerbang, tapi gerbangnya juga sekaligus menjadi ruang terbuka hijau, bisa dinikmati oleh masyarakat, dan ini menjadi ikon masuk ke Toba gitu. Ini waterfront Wakatobi yang sedang kami kerjakan, dan ini datang idenya secara bottom up, idenya melalui Pemda ya, bagaimana mereka menentukan bahwa landmark mereka adalah kuda laut yang mikro, yang kemudian kuda laut ini kita jadikan landmark buat waterfront Wakatobi. Dan di sini saya bekerja sama dengan Pemda bersama ahli konservasi ya, dengan Taman Nasional Wakatobi, dan semua program waterfront di Wakatobi aman karena sudah dipresentasikan dengan KLHK dan sebagainya ya. Jadi kita basicnya sudah start, dan kami mengundang orang-orang konservasi yang sangat kritis dan mereka memberi masukan, dan akhirnya inilah yang akan menjadi akan merubah kota waterfront yang Wakatobi yang selama ini kotanya aut-autan. Jadi program KSPN datang sekaligus merapihkan, sekaligus menjadi generator pembangunan, sekaligus juga untuk mengundang wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam di Wakatobi. Kalau kita ada 10 program KSPN, setelah pandemi ini berakhir, kita akan mempunyai 10 Bali baru, ya, diharapkannya begitu, dan itu akan membuat orang Indonesia tidak lagi perlu liburan ke luar negeri. Orang Indonesia akan liburan di dalam negeri, dan orang Indonesia adalah bangsa yang punya budaya belanja terbesar di Asia. Jadi jangan sampai uang kita ini larinya ke luar negeri. Kalau orang asing itu tidak akan belanja, mereka akan menghabiskan uangnya untuk menikmati makan, minum, kafe, hotel, dan sebagainya. Tapi yang punya budaya belanja untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, saudaranya, tetangganya, pacarnya, itu hanya orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia kalau udah belanja apa aja dibeli. Ya. Sedangkan orang Singapura, orang Hong Kong, orang Jepang nggak akan belanja. Mereka tinggal di rumah apartemen-apartemen yang kecil. Jadi misinya kita bagaimana menawarkan keindahan Indonesia, mengangkat budaya kita sendiri, sekaligus ekonomi, begitu ya. Itu misinya. Ini stadion yang dibangun yang dengan budaya kapal pinisi, karena pinisi adalah kapal yang akan membawa kita melangkah ke tempat-tempat yang jauh dengan gagah berani. Dan ini pinisi ini menjadi stadion Mato Angin, menggantikan stadion lama yang bagi mereka tidak lagi bisa dijadikan stadion kandang atau stadion tuan rumah. Jadi masyarakat ingin naik, dan ini adalah stadion dengan standar FIFA. Ya, jadi memenuhi standar FIFA sehingga pertandingan-pertandingan nasional maupun dunia bisa dilakukan di Makassar saat ini. Ya, ini akan dikonstruksi bulan depan, akan mulai yang pancangnya. Satu lagi yang terakhir, ini adalah Museum Konservasi Alam Papua. Pemberi tugas saya semua orang konservasi, mulai dari Prof. Charlie, ya, mulai dari Bustar, sampai gubernurnya semua tokoh konservasi. Ngasih tugas yang sangat sulit, bagaimana membuat Museum Alam Papua untuk menampung keanekaragaman hayati. Dan bagi saya ini penting sekali, ya. Dan ide kami datangnya ya dari tradisi dan budaya setempat, termasuk dari alam, ya. Alam itu termasuk di situ ada burung pintar yang membangun rumah, di situ ada rumah kaki seribu, ya. Dan bagaimana Museum Alam Papua ini juga berada di tengah-tengah hutan, sekaligus hutan itu menjadi risetnya. Jadi semua kekayaan alam budaya Indonesia akan menjadi inspirasi. Jadi close statement-nya dari saya, tradisi dan budaya bukan masa lalu kita, tapi tradisi dan budaya kita itu justru masa kini dan masa depan kita. Jadi kita harus bisa menyanyi dan menarikan tarian dan lagu kita sendiri supaya kita bisa menjadi inspirasi. Kita adalah bangsa yang menginspirasi dan bukan bangsa followers. Jadi kita harus rubah mindset kita. Ya. Kalau kita terus-terusan mengikuti, terkagum-kagum dengan budaya asing, cara berpikir asing, ya, kita sudah dirubah mindsetnya dan kita akan menjadi pengikut. Tapi kalau kita mau menggali, membawa kita ke masa kini, masa depan, kita tidak akan kekurangan inspirasi. Kalau kita tidak mau mengambil arsitektur Nusantara, ya, orang asing yang akan mengambil. Ya. Jadi kurang lebih itu presentasi saya.
Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sepertinya sangat berguna nih Mas. Saya tuh nggak enak hati buat menghentikan nih Mas. Tapi apa daya kita selalu terbatas sama waktu gini. Jujur ini membuka pikiran kita bahwa ternyata bangunan-bangunan arsitektur itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata kita selain di luar negeri gitu ya. Dari presentasi Mas Yori itu ada Wairebo, ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Papua sebentar lagi jadi. Kok kayaknya kita untuk beberapa waktu ke depan kita main-mainnya di Indonesia aja kali ya. Nah, itu dia. Supaya uangnya juga nggak kemana-mana gitu loh. Setuju. Sekarang kan juga orang-orang juga mencari yang bangunannya yang Instagramable. Kebetulan semua bangunan-bangunan yang dipresentasikan Mas Yori itu sangat Instagramable. Baik, saya akan mencoba membuka pertanyaan Mas ya. Ya, siap. Ini ada bukan misteri guys. Saya melihat ada namanya Bang Tony Hutapea. Monggo, silakan kalau mau bicara Mas untuk bicara langsung dengan Mas Yori. Bang Tony. Ya. Mas Yori apa kabar? Ya, selamat sore, apa kabar? Singkat Mas. Ya. Long time no see Mas. Iya. Saya lagi sibuk nih di Toba nih. Ya, ini saya mau nyerempet ke sana ntar nih Mas. Oh iya, siap. Makanya hari ini agendanya ziarah arsitekturnya Mas Yori, saya bilang saya nggak mungkin nggak hadir hari ini. Jadi long time no see, suhu saya bungsunya di AMI dulu, long time no see, so saya nggak mau kehilangan kesempatan ini Mas. Gitu ya. Jadi silakan Mas. Pertama gini Mas, saya pikir saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mas Yori, ya, karena saya ada di dalam sama Mas Yori beberapa tahun yang lalu. Saya bisa bilang sampai hari ini sebenarnya untuk di tingkat sublimasi arsitektur, pokok arsitektur yang paling konsisten dan paling lengkap itu adalah Mas Yori. Bulan lalu saya bicara depan mahasiswa, ada satu webinar kami, saya sampaikan bahwa Mas Yori adalah salah satu. Bang Tony suaranya terlalu pelan. Halo. Yap. Ya. Oke. Ya, Mas Yori, saya pernah selalu sampaikan kepada mahasiswa bahwa salah satu arsitek yang sudah sampai pada tingkat sublimasi yang paling baik di Indonesia itu adalah Mas Yori. Ya. Dan bulan lalu saya karena saya mengikutin Mas Yori, saya pernah jadi muridnya, jadi juniornya di AMI gitu ya. Terus sampai hari ini juga tahun lalu saya ada di Danau Toba, ada di Toba setahun Mas. Hampir setahun. Saya sangat curious gitu ya dengan apa yang terjadi di sana, dengan hubungannya posisinya Mas Yori sebagai, kalau saya nggak salah Mas ya, sebagai kepala perencana arsitektur untuk kawasan otonomi Danau Toba kalau nggak salah Mas ya. Ya, mohon dikoreksi kalau salah. Pertanyaan saya gini Mas, mungkin pertanyaan atau mungkin bisa dijelaskan Mas Yori aja. Konteks dengan living culture concept Mas. Saya melihat karena saya orang Batak, saya ingin dengar dari Mas Yori. Halo? Ya. Saya ingin Mas Yori sedikit bercerita lah gitu ya. Tentang Danau Toba Mas, gitu. Karena saya di sana kemarin melihat banyak sekali kendala karena kebetulan saya juga orang Batak gitu ya Mas ya. Saya memahami sekali culture orang Batak kaitan dengan living culture konsep itu. Ingin dengar Mas dari Mas Yori tentang rencana ke depan tentang Danau Toba. Itu aja Mas dari saya Mas. Terima kasih. Ya Mas Bung Tony Hutapea. Udah lama nggak ketemu.
Memang saya sebelumnya memang cukup beruntung pada saat ada rumah Batak Bolon yang terbakar. Itu rumah Jangga Dolok, Pak Tony. Ya, ya. Nah, Jangga Dolok itu sudah kami lestarikan bersama masyarakat. Jadi paling tidak itu udah jadi modal saya memahami masyarakat Batak. Dan sebelum saya diminta menjadi salah satu konsultan KSPN di Danau Toba, saya juga membangun monumen kapal tenggelam Tiga Ras yang ada di Danau Toba, ya. Itu Malungun, ya, urusannya, karena monumen yang itu jadi monumen tangisan. Itu bagaimana mereka menangis terhadap keluarganya yang sudah pergi. Mas Yori, suaranya putus-putus. Dapat Ya, ya. Bentar. Silakan. Halo, suara saya udah jelas? Ya, ini karena keterbatasan waktu, mohon jawabannya singkat, padat. Ya, siap. Silakan. Jadi saya tambahkan lagi, saya ditunjuk menjadi salah satu konsultan untuk KSPN. Jadi ada lagi konsultan lain yang di Toba, dan saya masih ingat saya merencanakan 8 titik di kota di kawasan Danau Toba, tapi yang dibangun saat ini baru 4 titik, yaitu waterfront di Parapat, itu Pelabuhan Dermaga dan kawasan ruang publik di Pantai Parapat, ya. Dan juga ada 2 desa adat, yaitu Huta Sialagan dan Huta Raja, ya. Dan itu pada saat kami membangun bersama Huta Sialagan, kami selalu berkomunikasi dengan Raja Sialagan. Dan di Huta Raja juga berkomunikasi dengan masyarakat, karena memang program KSPN ini berharap bahwa program ini tidak sepenuhnya top down, tapi program pariwisata ini juga nantinya dinikmati oleh masyarakat, di mana masyarakat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi masyarakat juga menjadi pelaku wisata. Jadi selain program KSPN, ada program perumahan, ya. Program perumahan ini yang tidak banyak diketahui bahwa pemerintah akan membangun kurang lebih 1.000 rumah di kawasan yang terkena pariwisata. Rumah-rumah ini akan ditingkatkan dengan bantuan sebesar 120 juta, ya, dan per rumah, dan itu akan ditingkatkan supaya rumah-rumah ini bisa menjadi homestay, menjadi rumah singgah, atau juga bisa menjadi rumah tenun ulos, atau menjadi tempat kuliner dan sebagainya. Ya, jadi dan program itu tentunya akan meletakkan posisi masyarakat tidak menjadi penonton, tapi ikut menikmati kue pariwisata. Kurang lebih formulanya yang sama kami pakai pada saat kami membangun kembali Wairebo dan membangun Solok Selatan. Jadi pada saat rumah-rumah gadang dibangun, itu tujuannya supaya
tujuannya supaya nanti masyarakat ikut menjadi menikmati kue pariwisata. Biasanya kita akan pembangunan sifatnya top down, juga kombinasi dengan bottom up. Dan memang program-program pemerintah saat ini yang bersinggungan dengan masyarakat itu bukan program yang mudah. Tapi semua itu saya yakini kalau semua itu sudah berhasil dan saya ingin semuanya sukses, kita berhasil mendapat formula baru dan formula ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain, begitu. Dan saat ini memang di tempat yang kami bangun di 4 lokasi itu masyarakat sangat antusias. Tapi saya mengetahui di daerah-daerah tertentu seperti daerah Sigapito, ya, di daerah Kaldera itu ada penolakan yang luar biasa karena apa? Saya tahu persis masalahnya. Masyarakatnya tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara dan mereka menjadi penonton. Karena melulu programnya top down, mengundang investor gitu. Sedangkan program kami adalah program dari Kementerian PUPR itu programnya umumnya adalah infrastruktur berbasis sosial dan budaya yang kami bangun adalah ruang-ruang terbuka. Ya. Tapi kami juga membantu Kementerian Perhubungan dengan membangun dermaga kapal feri, ya. Dermaga kapal feri sekarang umumnya bernuansa arsitektur Batak. Kalau selama ini arsitekturnya cenderung kayak ruko, beton masif, kita ingin semua dermaga menjadi dermaga pariwisata supaya apa? Orang itu kalau mau pergi jangan diperlakukan kayak barang, tapi ya nongkrong dulu, ngopi-ngopi, terus kalau terlambat kapal ferinya ya udah nggak apa-apa, minum lagi kopi di situ, makan telur rebus baru berangkat. Selama ini ya kayak diperlakukan kayak barang, ya. Sampai kapal-kapal ferinya pun kami juga ikut mendandani supaya juga lebih artistik, bukan kapalnya warna biru atau warna abu-abu, tapi sekarang lokal Bataknya akan kami tampilkan. Kami sasar juga jembatan-jembatan existing, jembatan yang isinya besi palang-palang seperti itu, kami akan membuat jembatannya seperti ada nuansa Batak Toba. Tapi memang namanya melayani pemerintah itu tidak mudah. Birokrasinya rumitnya minta ampun. Ya. Terus kemudian apalagi juga melayani masyarakat, ya. Terlebih lagi saya meyakini program pemerintah ini makin lama makin sophisticated, makin susah dipahami, makin mudah digoreng gitu. Tapi kalau saya tujuannya saya ingin semua happy ending, ya. Pada saat kami membangun rumah adat itu juga nggak ada yang nggak lancar, ada yang pernah mau ngancam saya pakai golok, ya. Tapi begitu happy ending, saya melihat, oh kita dapat formula baru, oh kita udah naik kelas, oh berarti formula ini bisa kita bawa gitu. Jadi saya bagaimana juga mengawal proyek-proyek pemerintah ini supaya hasilnya semua bisa dirasakan oleh masyarakat. Saat ini kadang-kadang kalau kita melihat proyek, ya, masyarakat itu lebih banyak berteriak langsung, saya dapat apa? Mereka nggak mau sabar menunggu sampai proyek itu jadi. Mereka ingin saya dapat apa? Ini daerah saya gitu. Mindsetnya masih mindset yang lama. Tapi kalau sekarang ini saya yakin banget, ya, bahwa dalam waktu singkat lebih baik mereka langsung mempersiapkan diri ikut dalam bagaimana mengupgrade supaya pada saat semuanya ini jadi sudah siap ikut menikmati menjadi pelaku wisata. Memang dalam pembangunan di Toba ini lucu sekali yang saya temukan, ya. Pada saat kami membangun homestay, tiba-tiba ada masyarakat bilang, Pak Yori, kami ini orang Batak, tidak punya tradisi melayani. Waduh, betul juga, ya. Saya jadi ingat, betul juga kalau kita datang ke hotel, kita bawa koper, Pak, tolong anterin koper ini. Oh, angkat sendirilah koper itu. Kami semua raja di sini. Kami tidak punya tradisi melayani, gitu loh. Tapi seorang Pak Luhut Panjaitan sendiri, ya, pada saat dia datang, Yor, kami ini orang Batak sudah modern, ngapain kamu bangun-bangun lagi tuh rumah-rumah di zaman kegelapan itu, di zaman-zaman kita udah nggak tinggal di situ, begitu. Tapi saya bilang, Pak Luhut, kalau ini rumah-rumah adat ini kita nggak lestarikan, nanti kita jadi modern, kita nggak beda rasanya sama Kuala Lumpur. Mana identiti kita? Kita rasa Singapura nanti, gitu. Ya. Terus presidennya datang, malah yang saya tunjukin tuh rumah-rumah adat, malah presidennya senang malah bilang. Terus dia bilang, setelah presiden itu malah Pak Luhut bilang, wah kalau gitu kita harus nyari lagi lebih banyak desa adat. Betul, desa-desa adat itu yang harus kita kuatkan. Di Huta Raja dan di Huta Sialagan, rumah-rumah yang modern, bahkan kita balikin Pak ke rumah-rumah bolon gitu. Ya,
Jadi partisipasi masyarakatnya juga kuat karena kita programnya kita mendekati masyarakat setuju, bahkan dikawal oleh rajanya sendiri, Raja Sialagan itu yang langsung Opung Gading yang turun tangan ya. Bahkan dia bilang tolong ini toko yang kamu bikin desainnya saya tolak semua. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita bottom up kan, kita dengerin. Oh, yang kayak gini yang dicari. Oke, gitu. Sampai ruko-ruko depannya kita tata supaya rapih gitu. Batu-batunya saya bilang sama PU, kalau pasang batu jangan rata, itu yang batu-batunya batu arkeologis, batu-batu setempat. Begitu Pak Tony. Jadi kapan ke Toba nih kita berangkat sama-sama? Siap, Mas. Gimana Mas? Bang Tony gimana? Cukup ya? Kayaknya IAI Banten harus trip nih. Jangan cuma dengerin VidCon aja. Jangan webinar aja nih. Jalan-jalannya perlu direalisasi. Jadi kita setuju. Kita berharap vaksinasi berjalan dengan baik. Pandemi ini berakhir, kita jalan-jalan, jangan khawatir. Ya, kita punya tempat liburan banyak, kita putar uang di situ aja udah. Ya. Nggak akan ada orang Indonesia miskin pasti. Tapi gimana, kalau semua duit belanjanya ke luar negeri ya habis duit kita. Suaranya Mas, Bang Tony. Ya ntar saya lanjut waktu Mas Yori deh, keterangan bukunya. Siap. Oke. Thank you Mas Tommy. Dua minggu lagi saya ke sana, saya ke Toba 2 minggu lagi. Oh siap Mas Yori. Siap. Mas Yori, kita tuh di YouTube juga ada yang menikmati dari Mimika Papua, namanya Bapak Chris Sanctus. Beliau juga menikmati dari YouTube, dari Tangsel, pastilah deket nih. Dari Bali ada juga. Lalu IAI Jakarta Hari Mufrizon. Rasanya seperti seluruh Indonesia ada di sini, Mas. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Yosep STMT. Terpesona mendengar penjelasan Bang Yori dengan karyanya untuk Nusantara. Bang, kami di Kaltara ada rencana membangun rumah adat. Bagaimana untuk bisa bekerja sama ya? Ya. Akan. Jadi gini, rumah adat itu ada 2 macam ya. Jadi ada rumah adat yang ada memang di desa adat. Tapi ada juga orang membangun rumah adat yang bukan di situsnya gitu ya. Dan kalau untuk membangun rumah adat yang ada di desa adat dan kemudian menjadi daerah wisata, itu kami menyebutnya sebagai desa wisata ya. Tapi kami juga bekerja sama dengan bupati yang ingin membangun rumah adat di kawasan kotanya supaya bisa menjadi tujuan pariwisata. Itu bukan desa wisata tapi wisata desa gitu loh. Jadi kalau saya saat ini memang menjalankan dua-duanya. Saya dengan Bupati Tubaba ingin membangun wisata desa dengan rumah-rumah panggung. Dan saat ini kita sudah membantu, sudah ada 5 rumah di Tubaba yang merupakan rumah tradisional Lampung. Dan saat ini juga Bupati Banyuwangi, Pak Aswar Anas, ingin membangun kampung Osing. Ya. Tapi itu semuanya baru, tapi kita bikin nuansa rumah adat supaya bisa menjadi desa, menjadi wisata desa. Nanti kalau orang datang ke sana bisa makan makanan kuliner di sana, ya, ada souvenir di sana, bahkan nanti akan dikasih aturan yang mau masuk ke wisata desa Osing itu harus berpakaian Osing, pakai udengnya sekalian juga, gitu loh. Ya, tapi itu ownership-nya beda. Kalau desa wisata, ownership-nya masyarakat. Kalau wisata desa, ownership-nya ada di Pemda atau di pengusaha, begitu. Nah, kalau saya rumah asuh, kami kalau untuk membangun rumah tradisional, kami umumnya berharap kami membangunnya memang ada di desa adat itu sendiri. Sehingga program gotong royongnya bisa kita jalankan. Yang ngebangun adalah masyarakat sendiri. Tapi kalau seperti di wisata desa Osing, itu kontraktor pasti yang membangun. Ya. Di tempatnya Tubaba, itu juga memindahkan rumah adat, oleh Pemda dipindahkan ke lokasi yang baru begitu. Ya. Tapi kalau kita ingin, kalau bisa kita membangun desa adatnya ya desa yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakatlah yang membangun.
Kalau masyarakat membangun, ada 3 unsur keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Mereka mendapat rezekinya juga, karena pasti akan kita berikan dana itu kepada mereka. Ya. Terus kedua, mereka yang akan bangun sendiri. Ya. Artinya akan dipelihara. Artinya betul akan dipakai dan dipelihara. Ketiga, secara tradisi itu berkelanjutan, sustain, ilmunya nggak akan hilang. Ya, seperti orang Wairebo pertama membangun rumah, lamanya minta ampun 6 bulan. Tapi rumah kedua 3 bulan. Rumah ketiga, 4, 5, 3 rumah dibangun sekaligus, hanya butuh 1,5 bulan. Artinya apa? Ilmunya balik lagi, gitu. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Rasanya sih nggak cukup kali ya. Atau begini, saya akan mencoba membacakan beberapa. Tapi nanti jika ada yang mau bertanya, bisa melalui chat di YouTube. Dan jika berkenan, Mas Yoris nanti akan menjawabnya, begitu ya, Mas Yoris? Siap. Oke, kita masuk dulu. Ada pertanyaan lagi dari Mufdi Ataufik. Materi yang sangat menarik. Pak Yoris, sesuai pengalaman Bapak, bagaimana mengintervensi kekayaan lokal ilmu kita, yakni arsitektur Nusantara, kepada para arsitek, calon arsitek, dan masyarakat, agar secara konsisten diperkenalkan sebagai suatu desain yang akan banyak mewarnai desain bangunan ke depannya. Ya. Silakan. Ya. Jadi gini, saya dengan arsitektur Nusantara itu membawa saya menjadi orang Indonesia, membawa saya mengindonesia, ya. Kalau selama ini mungkin lebih ke lokalan. Oh, saya orang Jakarta. Oh, saya orang Tangerang. Oh, saya orang Sunda. Oh, saya orang Batak. Oh, saya orang Bali. Ya. Tapi kalau bagi saya, dengan membangun bersama masyarakat, ini adalah proses saya menjadi Indonesia, mengindonesia. Jadi saya tahu cara bagaimana berkomunikasi bersama masyarakat, dengan perguruan tinggi, dengan regulator. Ya, semua tujuan yang saya lakukan ini adalah merubah mindset. Tujuannya merubah mindset. Ya, mindsetnya apa? Supaya kita berani menjadi penemu, supaya kita tidak lagi menjadi followers terus. Kalau saya lulus dari perguruan tinggi, namanya Universitas Indonesia, tapi ujung-ujungnya yang saya pakai materialnya material import semua. Ya, sebenarnya yang saya jadi profesi saya ini sebenarnya tidak lebih menjadi agen kapitalis industri dong, gitu loh, ya. Ya. Nah, sekarang kebijaksanaan PU pun sendiri, ya, pemerintah itu selalu memantau. Ini arsitek ini sibuk apa sih, cara berpikirnya apa. Dan sekarang PU sudah mengeluarkan satu peraturan baru ini perlu dicermati. Semua material yang dibangun nama PU harus lokal. Harus lokal. Lokalnya itu kalau di KSPN nggak hanya materialnya lokal, wajahnya lokal, arsitekturnya lokal. Ya. Jadi kalau kita membangun di Labuan Bajo, ya, saya membangun plaza. Awalnya ada kandungan granit Cina. Kemudian ada kandungan granit Cina, terus kemudian granit Cina itu bisa dicoretin semua. Sampai akhirnya saya bilang itu saya dikasih beton aja sama batu andesit udah cukup. Ya. Tapi ternyata dalam spek boleh pakai material lokal, katakanlah material andesit, tapi kalau andesitnya ternyata datangnya dari Jogja dan di Flores itu ada batu lokal, yang dipilih adalah batu lokal, gitu. Ya. Industri setempat, industri itu walaupun industri nasional, katakanlah tiang lampu, dibangunnya di Jogja, tapi ternyata di Flores ada lagi Lombok, pasti Lombok yang dipilih. Jadi program-program PU ini adalah mendorong tentunya industri-industri setempat. Tidak lagi hanya semata industri nasional saja, tapi industri setempat. Jadi kalau saya membangun di Makassar, tentunya semua material diharapkan semuanya yang sudah tersedia di Makassar. Tidak lagi yang model dikirim-kirim dari Jakarta, dari Surabaya, dan sebagainya. Jadi itu mindset yang ada di dalam Kementerian PUPR saat ini gitu. Jadi akan mendorong kelokalan dan ini akan mendorong para arsitek untuk memikirkan material lokal di tempatnya sendiri ada apa ya. Kita punya batu, punya kayu yang beraneka ragam. Selama ini saya berpikir kayu jati paling hebat.
ternyata sampai Batak Poki lebih hebat dari Jati. Oh, saya baru tahu kayak Poki lebih hebat dari Jati. Di tempat lain nanti di Kalimantan mereka bilang sih lebih hebat dari Jati. Di Papua ketemu lagi pohon yang lebih gitu. Jadi semata-mata ya, sampai contohnya teman saya Gede Kresna. Gede Kresna ini sangat ekstrim ininya, visinya. Dia tidak lagi mau makan buah-buahan impor. Ya. Dia kenapa dia bilang begitu? Karena saya baru mengenal 15% buah-buahan yang ada di Indonesia. Sementara buah-buahan di Indonesia semua matang, busuk, jatuh tanpa ada orang yang menikmati. Ya. Nah, jadi saya berpikir seperti itu. Saya bilang, hebat pemikiran kamu. Sementara saya ke Merauke jauh-jauh, saya ketemu anggur dari Cina, jeruk dari Cina. Kok bisa nyampe di Merauke gitu loh. Terus buah-buah lokal gimana gitu loh. Jadi itulah yang harus kita rubah, mindset gitu loh. Nggak ada yang salah, tapi kalau semua kita maunya buahnya import, ini yang import, ya uang kita larinya keluar semua gitu. Ya. Jadi saat ini bagi saya kita harus bisa membawa kelokalan kita mendunia. Biarlah orang asing yang jadi followers kita ya. Kalau di Bali itu arsitek-arsitek Bali, arsitek-arsitek luar negeri itu semua ingin menjadi Bali gitu. Bahkan Green School yang dibuat dari bambu itu yang punya orang asing. Ya. Padahal orang asing itu belajarnya dari kita. Makanya kalau kita harus paham, kalau kita nggak mau mempelajari arsitektur kita sendiri, nanti kalau orang lain yang jangan nyesel gitu. Ya. Mas Yory, sekali karena lagi dengan menjadi diri kita sendiri, kita akan lebih punya akar, punya kaki, dan akan tidak tergoyahkan dan tidak bisa diombang-ambingkan begitu. Ya. Mas Yory, kami sebetulnya menyesal loh mengundang Mas Yory, karena kenapa waktunya kok cuma sebentar gitu loh. Misalnya kenapa lagi waktu yang waktu kita Mas. Aduh. Padahal masih banyak yang bisa dikorek dari kependekaran. Habis Pak Tommy bilangnya katanya bisa ngopi sampai malam. Kalau gitu kita bikin hutang aja. Nanti berikutnya nanti kita akan undang lagi dengan bahasan yang lebih ngulik lagi, Mas, gitu loh. Ya. Isu-isu kontroversial juga boleh. Waktu juga yang memisahkan kita. Saya mau menggarisbawahi pernyataan Mas Yory itu. Arsitek itu sebetulnya memiliki daya mempengaruhi. Indonesia pun seharusnya mampu mempengaruhi dunia. Bukan sebaliknya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Inilah begitu. Artinya kita kalau yang mau modern-modern, lebih banyak negara yang lebih modern dari kita ya. Tapi tidak semua negara punya kekayaan unik atau kesenian seperti Indonesia gitu. Begitulah kira-kira. Baik, audiens yang terhormat yang sudah setia sampai sore ini, presensi agar dapat sertifikat online dari kami. Juga mohon bisa menghidupkan kameranya agar kita juga dapat mempublikasikan di media Yai Banten. Siapa yang mau motret? Host, silakan. Sambil ngopi dulu deh. Oke. Baik. Terima kasih Mas Yory. 2 jam lebih dikit. Hal-hal yang bermanfaat, sangat bermanfaat ilmunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ngopi sore ke-7 ini dapat berguna untuk kita sendiri, untuk masyarakat, untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara ngopi sore berikutnya. Selamat sore. Terima kasih Mas Yory.
Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke Nindya. Ya, terima kasih Bung Tommy. Gak kerasa ya, tiba-tiba kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan semua yang sudah mengikuti Ngopi Sore 7 ini. Bagi rekan-rekan yang sudah hadir, pastikan untuk mengisi link presensi ya, untuk sertifikat elektronik yang akan dikirimkan melalui email. Hingga saat ini, acara via Zoom dihadiri 72 peserta dan 60 viewer via live YouTube IAI Banten. Akhirnya, atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Vera dan Leonardo sebagai host, Sri Chandra alias Bung Tommy sebagai moderator dan penanggung jawab acara, Peter, Libradi, Safira, dan Enda sebagai tim kreatif, dan saya, Nindya, selaku pembawa acara, kami semua pamit undur diri. Juga terima kasih tak terhingga kepada narasumber kita, sehat dan sukses selalu Pak Yori. Selamat sore dan sampai berjumpa di acara Ngopi Sore 8 selanjutnya. Dadah! NGOPI SORE